Oke, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan nama saya Supendri Riyandi dengan NPM 2478203. Dan kali ini saya akan mencoba menginstalasi Ubuntu Server ya. Ini Ubuntu Server dan kita akan mengonfigurasinya. Jadi yang pertama-tama kita akan klik new dulu. Di sini kita bisa isi nama kita. Kita buat nama simpel saja ya. Linux ya, kita akan install Linux. Nah ini nanti aja. Ini bisa kita atur nanti. Dan di sini yang penting ya, buat memorinya kita pilih berapa. Di sini saya pilih 3 aja, 3 giga. Core-nya kita buat 4. Di sini buat space-nya kita buat saja sekitar 30-an. 30, oke, boleh. Ya sudah seperti ini, mungkin kita balik ke sini lagi. Ini Linux ya. Oke, ini subtype-nya ya saja ya. Kita finish saja langsung, lalu kita bisa play, bisa start ya. Di sini mungkin akan agak lama, jadi kita akan dari sini. Sebenarnya tadi kita bisa langsung ambil saja dari drive-nya, tadi kan ada buat DVD-nya, tapi di sini kita buat dari sini aja. Terus kita cari Ubuntu server ini ya. Oke, kita mount and retrieve boot ya. Kita langsung klik aja dan dia akan jalan. Di sini nanti akan saya skip supaya nanti videonya tidak terlalu lama ya. Karena ini hanya instalasi biasa. Nah, kita skip aja, nanti kita masuk ke konfigurasinya. Oke, ini sudah tampilan, kita login terlebih dahulu. Kita masukkan passwordnya. Sudah ada ya. Oke, kita bisa masuk ke sudo kita masuk ke rootnya. Sudo kita masukkan passwordnya. Password dari mana? Passwordnya itu nanti di instalasi ya, kita bisa masukkan dan menemukan password itu nanti. Kita sudah masuk. Hal pertama yang akan kita cek adalah koneksi. Jadi kita coba ping dulu. Google.com. Kita coba dan terhubung ya koneksinya. Kita Ctrl C untuk menggagalkannya lagi. Sudah ada, kita lanjut. Yang pertama itu kita akan install SSL server ya. Nah, jadi kita gunakan perintah apt install. Install double L SSH open SSH script server seperti ini dan kita enter seperti ini. Nah, kita yes saja kalau buat install. Ini sudah terinstall ya. Saya punya Linux server ya, tadi kita sudah masuk, ini masih di awal sekali dalam penginstalan SSH server. Selanjutnya saya akan langsung ke mengecek IP terlebih dahulu ya, untuk melihat apakah koneksinya sudah terhubung. Jadi kita bisa melihat di sini IP-nya ada 168.192.168.201.217. Nah, di sini saya akan langsung masukkan IP ini ke dalam bitwise saya. Nah, ini bitwise-nya seperti ini, kita langsung login saja. Oke, save for disconnection saja, kita langsung masukkan passwordnya ya dari sini. Oke, kita lanjut saja.
kita masuk sudo su, masukkan password. Nah, dia sudah ada di sini. Oke, selanjutnya saya akan langsung perintah pertama. Tadi kan kita sudah open SSL server untuk menginstal SSH. SSH-nya buat apa? SSH-nya itu untuk supaya kita bisa, ya sebenarnya dia semacam network juga ya, SSH, supaya kita bisa masuk ke putih atau ini, supaya kita bisa meremote lah istilahnya begitu. Nah, selanjutnya kita install Apache 2 ya. Apache 2 kita install. Oke, kita yes saja untuk install. Ini ada page 2 yang sudah terinstall ya. Kita akan cek di cd nya slash ml. Kita cek dir dan ls juga bisa. Di sini ada index HTML-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah indeks HTML-nya ini supaya dia bisa ya, supaya kalau kita buka di sini kan sebenarnya Apache 2 ini berfungsi untuk supaya kita dapat menampilkan HTML kita di dalam browser ini. Kita cek ya, 1.2.168 titik berapa episode 201 titik 217 ini. Nah, ini kan muncul ya page 2. Nah, ini karena basicnya masih page 2, kita bisa mengubahnya. Di sini saya sudah menyiapkan menghilang, simpan di mana tadi ya. Ini menghilang tadi. Saya sudah menyimpan untuk konfigurasinya. Buat MariaDB menghapusnya. Saya lupa ya. Oke. Kita gunakan perintah result ya. HTML. Sudah ya. Sebenarnya kalau kita cek tadi nano itu harusnya dia ada isi buat page 2 nya ya, jadi kita hapus saja dulu. Kalau kita nano, kita cek, nah sudah kosong kan. Selanjutnya kita mana ya, ini kita akan copy. Ini saya sudah menyiapkan untuk HTML nya, jadi supaya dia ada tampilannya saja.
lebih menarik ya. Copy saja, Ctrl C. Nah, seperti ini kita Ctrl S, Ctrl T. Ini sudah ada ya. Kalau kita cek di sini, reload, nah dia akan muncul seperti ini. Ini untuk WordPress-nya saya belum settingnya, jadi kita akan setting bersama-sama saja. Selanjutnya kita perlu install MariaDB dulu ya. Kita langsung saja ke buat kita cd aja, cd untuk bisa kembali ke home. Kita gunakan perintah apt install MariaDB min server. Nah, apt install MariaDB min server seperti ini. Enter, dia akan terinstall seperti ini. Kita yes saja. Dan kita tunggu ya. Saya nanti kita akan perintah MariaDB min secure installation. Kita akan setting dari isi MariaDB itu seperti apa. Nah, seperti ini sudah terinstall. Kita berikan perintah MariaDB min secure installation ya, installation ya. Kita enter password ya, kita passwordnya kan ya sudah. Unix socket, apakah kita akan menggunakan Unix socket? Untuk Unix socket sepertinya kita end saja ya Unix socketnya. Kita tidak perlu Unix socket. Terus untuk change the password, terus passwordnya mungkin kita tidak akan ubah. Kita bisa ubah tapi saya tidak mau. Remove your unused. Kita use saja, kita remove saja ini. Terus lanjut ke disallow root remotely, end saja. Ini aksesnya kita yes, test database nya kita yes, kita perlu akses untuk itu kan. Selanjutnya untuk reload privilege table now, kita yes. Oke, harusnya dia sukses tapi saya tidak tahu kenapa. Sinyal, kita tunggu saja. Sambil kita menunggu sinyal, kita bisa melihat di sini ada website saya ya. Di sini seperti ini bentukannya. Selamat datang di website saya. Jadi dia kenapa bisa menampilkan seperti ini, karena kita telah mengganti index.html. Jadi index.html itu merupakan file pertama yang akan diambil oleh si IP kita ketika kita menge-search IP yang ada di server kita. Jadi kita misalnya server orang gitu, file pertama yang akan diakses itu adalah index.html gitu. Nah, makanya ketika kita menggunakan IP seperti ini saja, maka dia akan langsung masuk ke dalam index.html yang sudah kita edit. Kalau tadi sebelumnya belum kita edit kan dia bentuknya cuma apex2, jadi itu basicnya aja. Oke, setelah itu
kita masuk ke info PHP ya. Jadi kita sebelum untuk menginstal PHP kita perlu nano terlebih dahulu. Nano /var /www/html/info.php. Nah, ini untuk isinya kita gunakan, kita isi ini ya, isi PHP, enter, PHP pin info, PHP info. Ini untuk settingannya. Mana tanda kurung? Saya tidak melihat. Ini selanjutnya kita ketik 2 seperti ini. Lanjut ke tanda tanya. Oke, seperti ini. Ctrl S, Ctrl F. Ya, seharusnya sudah jadi. Tinggal apt install PHP. Nah, saja install PHP. Nah, jadi untuk install yang lain, bagian PHP itu agak sedikit panjang, jadi kita akan copy saja. Ini kita bisa Ctrl C tadi. Lagi. Y saja. Kita install semua ini PHP. Seriesnya itu kita install semua. Install. Selanjutnya ini untuk lib average nya gitu. Install juga. Tunggu. Install juga PHP MyAdmin nya. Install Oke, dia sedikit besar ya. Saya harap dia tidak terlalu besar. This is web server that should be automatically configured to run PHP MyAdmin. Web server configure automatically. Oke aja lah ya. Page aja gitu benernya page. Terus saya please provide untuk passwordnya. Oke, sudah saya PHP MyAdmin untuk penginstalasi. Selanjutnya kita
akan lanjut kemana ya? Jadi kita bisa langsung ke WordPress, tapi mungkin sebelum kita masuk ke WordPress kita akan menginstal ini dulu ya, Pak. Si FTP ya. FTP-nya itu kita akan menginstal terlebih dahulu. Jadi FTP ini sama kayak SSH, tapi dia berbeda di port. Di portnya kalau si SSH kan dia ada di port 22 dan FTP ini ada di port 21 ya. Nah, kita apt-get install dulu. Get install FTPS FSTP FSTP FSTP. Nah, ini ya, sudah. Selanjutnya kita masuk ke nano ETC. Jadi dia ada di ETC, lalu kita di ETC ini kita akan masuk ke namanya FTPS .com. Nah, ini dari sini kita akan mengubah beberapa hal. Yang pertama itu ada listen ya, listennya no sudah ada di sini. Selanjutnya write enable, kita aktifkan. Terus selanjutnya local unmask nya ini kita aktifkan. On upload, ini cara uploadnya kita ini username-nya tidak usah. Add develop files-nya ini juga. Illustration timeout. Jadi kenapa kita ya, jadi kalau misalnya di hashtag ini berarti dia tidak berjalan ya. Jadi untuk apa bagian-bagian perintahnya itu tidak berjalan, seperti upload itu dia tidak bisa upload kalau misalnya tidak kita jalankan seperti ini. Kita masuk ke data connection timeout. Ini ASCII siapa sama ASCII dulu. FTP terus cari apa bisa like I don't know what else. Tuh
sebenarnya harusnya kita copy terlebih dahulu ya, tapi karena saya lupa jadi tidak apa-apa ya. Jadi kita harus copy terlebih dahulu untuk backup. Nah, jadi kalau misalnya kita ada error, kita bisa masih ada backup gitu. Oke, aktivitas selesai. Bagaimana kita menjalankannya? Kita coba di FileZilla ya. Pak, Zilla. Nah, ini. Jadi dia kita bisa buka ini di sini. Sembilan dua titik satu enam delapan titik satu titik 201 titik 21 titik. Ini IP kita, username-nya, passwordnya. Terus lanjut di portnya, kita ingat kalau untuk si ini kita portnya 21 ya. Ini selanjutnya kita coba enter dan nah begini ya, sudah ada mengisi YouTube gitu. Oke, seperti itu kita masuk di FTP yang selesai. Selanjutnya kita masuk ke proses yang terakhir. Ini kita hapus saja karena kita sudah ada Bitwise ya. FileZilla ini kan digunakan untuk memindahkan si WordPress-nya ya. Jadi WordPress itu kita bisa pindahkan dari sini ke sini, tapi karena kita sudah punya Bitwise, makanya kita tidak menggunakan FileZilla. Nah, tapi tetap kita aktifkan saja untuk sebagai keterangan ya, biar ada aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini, ada namanya ini ya, ya seperti ini. Untuk jadi ini ada file yang ada di tempat saya, di PC saya, dan ini ada di VirtualBox saya. Nah, kita cari di sini, search, kita cari filenya. Filezilla itu saya simpan di dokumen. Seingat saya, ya kan? Oh ya, ini WordPress ya. WordPress. Nah, ini WordPress-nya. WordPress ini tinggal kita klik saja, lalu kita pindahkan ke sini, lalu dia akan berpindah. Berjalan kan ya? Oke, berjalan. Ya, mungkin akan sedikit lama. Lama banget kayaknya. Coba ya. Sukses. Boom. Kita belum masuk kayaknya ya. Yang baru ada WordPress-nya. Maaf ya guys, kita belum masuk ternyata. Oke. Kita pindahkan menggunakan perintah ini. Selanjutnya kita bisa langsung ke CD. Kita swap. Kita cek dir sudah terpindah dengan nama WordPress ya. Kalau kita klik di sini, kita masuk ke WordPress, maka dia akan open. Coba WordPress ya. Nah, sebenarnya saya belum ubah tadi apa namanya indeksnya lah ya, jadi bapak nantinya dia bisa masuk. Yes, ya, ini dia sudah masuk. Selanjutnya kita akan mengubah bagian ini. Tadi kita coba aja. Udah, kita kan belum ini.
Apa nih? Lag ya. Oke, database YouTube. Aduh, ya sudah terbuat ya database sebagai nama YouTube. Kita buat ini, passwordnya password saja. Ini saya mau ganti ke password saya tapi nggak jadi ya. Ini ternyata. Bye. Oh, kenapa? Um, ini nggak bisa. Oh, satu. Ini kenapa nggak? Oh, kenapa nih? Kenapa nih? Aku nggak mau deh. Kenapa dia? Suka banget tuh error nih. Oke, kita sampai masuk ke CD tadi ya. Sini baru kita bisa ke konfigurasi WordPress-nya. Kita lihat dirnya, kita CD. Tuh. Oke, kita sudah masuk ke WordPress, kita cek dulu. Sini ada yang namanya, nah nih, kita copy dulu. Oke, ini. Tuh. Lihat.
beda ya kita nano, jadi kita copy untuk membackup, dan juga versi WordPress-nya dia akan membaca si ini aja, si WP ini data. Nah ini ada beberapa yang perlu kita ubah ya sebenarnya. Ini username ini dimasukkan dengan nama username kita tadi, passwordnya sih setting apa tadi ya, coba semoga aja benar ya. Passwordku nya nggak ada BS ya. Passwordku ya, saya sudah benar. Sebentar ya, sudah harusnya. Jika kita konfigurasi, harusnya kalau kita masuk ke WordPress kita, let's go. Nah sudah masuk ya, saluran cannot select a context database connected which mean username password okay but user usual access nggak ada, malah nggak ada katanya. Coba sih. Oh kurang S, ada yang suka. Nah kenapa sekarang tahu lagi di sini. So,
Oke, ya, kita bisa melihat di sini tadi ya. Kita sudah benarkan tadi dan kita tinggal masukkan title-nya. Untuk sudah ada bekasnya. Passwordnya kita bisa ubah. Password 100%. Nah, kurang panjang juga nih passwordnya. Ya ampun. 100%. Masih gitu juga. Agar apa nih? Kanji 100. Nah ya, medium kita nanti dulu tapi mencari oke seperti ini. Website tugas namanya sih ini passwordnya kita install WordPress. Oke, kita login. Itu aduh jadi kok kanji 100%. Oh, ayo. Persen agar hah berarti saya lupa baru aja ini. Aduh, panas banget hari ini. Mana? Kanji 100 dulu. Wah, 100. Nah, ampun. Oke, ini sudah masuk ke WordPress. Mungkin itu saja presentasi dari saya dan video saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dan selamat siang. Kita lihat ya, ini website saya masuk ke WordPress dan dia masuk langsung kedua. Ya mungkin itu saja. Terima kasih dan selamat malam.